Ya, itu jam berapa sekarang? 7.38 ya. Ya, akan mulai. Mas, Mas, satu lagi pertanyaan Mas. Oh ya ya, Andi, Kalau apa? rokok itu gimana Mas? Kalau rokok sendiri gimana itu? Jeffrey mana Jeffrey? Sebelum melanjutkan materinya, kalau rokok gimana Mas? Tetap kena sih mas. Kalau itu tetap Jeffrey kena. jawab. Pada dasarnya kan kita kan ada jadi jatuhnya itu kan karena ketagihan ya kita ya over. Ya didoktrin juga sama setan. Jadinya ya nagih kepengen ada otak juga yang dipikir. Padahal kan itu kan cuma masalah kebiasaan. Tetap kena Ya, sih. Kalau menurut saya. ya. Ya ini sih, jadi kalau lihat di YouTube, di YouTube-nya ET yang pelepasan tuh ada pelepasan rokok, roh rokok lah istilahnya. Nah, kalau diperhatikan itu nanti manifestasinya, kebetulan namanya Bayu Ragil yang dulu pasien saya yang awal-awal itu dia mencucu, jadi manifestasinya ngomong sih. Jadi ada spirit yang menggerakkan area mulut ini gitu ya, kayak orang merokok gitu manifestasinya gitu. Nanti tak cari, tak kasih grup gitu. Jadi kami hamil. Kok bisa? Mbok dek pas anu yang ini kok kayak kami hamil persis. Saya murung dia ketemu. Bisa Pak. Itu. Kebo. Iya. Orang rokok ini. Roh yang membawa hawa nafsu merokok, kami perintahkan keluar. Rokok ya, rokok. Jadi apa namanya, orang-orang dengan tendensi atau kebiasaan merokok itu kan ya seperti yang dibilang Jeffrey tadi, ada unsur adiktifnya gitu ya, unsur apa namanya, ketagihan ya. Bahkan orang-orang perokok itu bisa tahan tidak makan asal merokok. Saya punya teman nongkrong begitu ya, dia perokok gitu kan, dan mengakui memang dopingnya itu. Jadi kalau tuh mereka touring gitu kan, mereka kan komunitas IMBI gitu ya, komunitas moge gitu. Jadi kalau touring ya sudah ngerokok itu tanpa henti gitu. Dan apa namanya,
Ya ini ada masalah genetika juga sih. Aku pernah baca begini. Seorang perokok kalau dia selama 20 tahun tidak kena kanker paru ya, artinya genetikanya kebal sebenarnya. Jadi dia tidak akan mati, tidak akan mati karena kanker paru. Tapi ada orang-orang dengan genetika yang nggak cocok atau lemah lah katakanlah begitu, kena asap rokok bisa kena kanker paru-paru walaupun dia pasif saja gitu. Jadi ini apa namanya, yaitu resiko kesehatan. Nah karena itu resiko kesehatan, ya itu bisa pilihan masing-masing. Bisa kalau mau ketat ya segala jenis yang adiktif ya dihindari, termasuk apa namanya, obat gitu ya. Obat-obatan dan rokok dan macam-macam yang adiktif itu sebenarnya mempengaruhi saraf kita gitu. Jadi orang nggak bisa aktif kalau nggak ada rokok sama dengan orang yang tidak bisa aktif dengan kopi sebenarnya. Ada adiksinya gitu. Kalau saya sendiri bukan adiksi, kayak kelemahan ya. Jadi dalam aktivitas yang berat, dalam berat itu maksudnya biasanya di luar ruangan gitu ya. Misalnya kayak saya touring gitu, saya akan lebih tahan kalau minum suplemen. Ini bukan obat ya, vitamin gitu. Nah, jadi kalau minum itu saya betah gitu ya, dan bisa konsentrasi di jalan gitu. Beda sekali kalau saya tidak minum gitu. Nah, dalam kondisi itu saya apa istilahnya ya terpaksa gitu ya harus minum gitu. Tapi kalau apa namanya masih normal-normal saja ya nggak perlu sebenarnya. Jadi saya minum juga hanya kalau dianggap perlu gitu kan. Kalau enggak ya saya nggak minum gitu. Nah itu memang pergumulan yang apa namanya jadi bahasan kita gitu, bahwa kalau berkaitan dengan hidup murid gitu ya, hidup beriman gitu, kita nanti sampai batas mana gitu kan. Dari apa istilahnya, ada yang bilang ini fanatik, ada yang bilang ini setia dengan Alkitab dan macam-macam. Intinya adalah bagaimana kita bisa bergumul sendiri, menerapkannya dan mantap gitu. Kalau soal rokok kayak Jeffrey juga kayaknya belum lepas ya Jeffrey ya. belum Ya begitu, makanya ya karena ada adiksinya itu yang apa ya, kayak Uki ketika kan dulu pernah narkoba kan Uki itu. Jadi narkobanya berhenti, maksudnya dia nggak memakai lagi, tapi karena terlanjur ada kerusakan saraf sehingga sekarang dia jeglek gitu, harus minum obat gitu. Ya seperti itu. Jadi kalau dari sisi kesehatan ini kita nggak bicara iman dulu ya, dari sisi kesehatan rokok itu tetap merusak. Satu, saraf, jadi ada unsur apa ya, stimulannya. Dengan rokok itu ada bahan untuk membuat otak aktif gitu ya. Makanya kalau ada para seniman itu mereka mencari inspirasi sambil kerokok gitu, karena itu zat untuk menstimulasi otak agar aktif gitu ya. Kalau mereka tidak minum, mereka ndak memble lah istilahnya, otaknya kopong gitu.